Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak terasa hari ini kita masuk pada minggu yang keempat, tanggal 22 Maret 2020. Karena gubernur kita supaya ibadah diadakan supaya demi kebaikan kita bersama, supaya virus corona tidak berjangkit meluas, terpaksa kita harus nunduk pada pemerintah sebagaimana di dalam Roma 13 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut ke pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyadap pedang. Pemerintah ada hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Firman Tuhan cukup jelas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ini mengajar buat kita supaya kita tuntut pada pemerintah, sebab pemerintah ada wakil Allah. Apa yang diutarakan oleh gubernur kita ini semua demi kebaikan buat kita. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus taat kepada pemerintah, sebab pemerintah adalah wakil Allah. Dan sebagaimana yang kita alami hari ini, kita tidak bisa ibadah, berkumpul, tetapi kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan ini sehingga jadi berkat buat kita. Sebagai warga negara baik, kita juga tahu bahwa kita juga warga negara kerajaan surga. Sebagaimana Filipi 3 ayat yang ke-20 yang berkata demikian, karena kewargaan kita ada di dalam surga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, sebagaimana firman Tuhan katakan, sebagai warga negara secara jasmani kita warga negara Indonesia, secara rohani kita warga negara surga. Bagaimana sikap kita hidup? Kalau kita tahu bahwa kita warga negara surga, kita tunduk peraturan daripada firman Allah. Warga negara kerajaan secara jasmani, kita juga taat sebagai warga negara yang baik. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu dengar kepada firman Allah. Dan sebagai warga negara baik, kita juga harus taat apa peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kita ini. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Roma 13 ayat yang ke-12 sampai 14, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari
Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pecah bulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan tubuhmu. Nah, Alkitab jelas hari sudah jauh malam, berarti sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Bagaimana sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan? Kita harus menanggalkan perbuatan-perbuatan yang gelap, mengenakan senjata terang, artinya hidup di dalam terang, tidak bermain-main dosa. Kenapa? Sebab kalau kita hidup bermain-main dosa, kita takut. Sebagaimana firman Allah berkata dalam Matius pasal 22, di mana Tuhan mengundang dalam pesta kawin, ternyata ada seorang yang tidak berpakaian pesta, ternyata tidak pakai pesta. Raja menegur, dan apa yang terjadi? Dia diam saja, dan akhir raja berkata, ikat, lalu lemparkan kegelapan yang gelap situ. Di sana teratap dan tangis. Maka kita sebagai orang yang percaya, kita hidup dan terang, kita tidak bermain-main dengan dosa, kita memanfaatkan pakai hidup kita dengan baik, supaya waktu Tuhan Yesus datang, kita tidak tertinggal, tapi siapkan hidup dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan berdoa pribadi lepas pribadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kelimpahan kasih-Mu yang Kau berikan dalam hidup ini. Sekalipun renungan yang singkat ini mengingatkan buat kami bagaimana sebagai warga negara yang baik, dan kami harus taat kepada warga negara Indonesia dengan baik. Dan sebagai warga negara ke surga, kami juga mempersiapkan hidup pakaian kami dengan baik, supaya Engkau datang, kami tidak berpakaian, tapi pakaian kebenaran, pakaian kesucian, supaya kami tidak kecewa, dan kami boleh menikmati berkat Allah yang Kau berikan hidup kami. Berkati semua yang hadir, sekalipun secara jauh, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkati mereka yang bekerja, berkati mereka yang berdagang, berkati mereka dalam pergumulan. Kami percaya Engkau Yehova Jireh, Engkau pelindung dan hidup mereka. Sebagaimana firman-Mu berkata, Keluaran 8 ayat 22, umat-Ku di Goshen terpelihara dengan baik. Dan Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun bayang-bayang maut, Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan memohonkan berkat-Mu turun buat mereka semua. Haleluya. Amin.